Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Hamzanwadi, Prodi Teknik Komputer semester 4 yang saat ini sedang melaksanakan proyek UAS terkait sejarah, perkembangan, dan pemajuan NWDI. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Susnaimi sebagai pewawancara dan di sebelah saya sudah ada Dr. Hujair Faizan SH MPD. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya kepada kami. Mungkin bagaimana kabarnya Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukrulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak berkenan, apakah kita sudah boleh mulai untuk sesi wawancaranya? Karena Bapaknya sudah siap, mungkin bisa saja kita langsung masuk ke sesi wawancara. Jadi mungkin sebelum membahas perjalanan Bapak di NWDI, kami ingin mengenal sosok Bapak lebih dalam terlebih dahulu. Jadi bagaimana latar belakang kehidupan masa kecil dan pendidikan Bapak sebelum mengenal dan bergabung di NWDI? Dr. Hujair Faizan SH MPD merupakan guru di SMA Negeri 1 Sukamulya dan dosen pendidikan kewarganegaraan di Universitas Hamzanwadi. Beliau lahir dari keluarga yang sangat dekat dengan Nahdlatul Wathon. Kedua orang tuanya merupakan alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Pancor pada era 1970-an. Sehingga sejak kecil, beliau telah dibesarkan dengan nilai-nilai keislaman dan perjuangan Nahdlatul Wathon. Pendidikan beliau dimulai di SDN 4 Dasan Lekong, kemudian SMP Negeri Mas Bage, SMA Nahdlatul Wathon Pancor, dan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram hingga lulus pada tahun 1995. Sejak tahun 2003, beliau mengabdi sebagai dosen di Universitas Hamzanwadi. Hingga kini, beliau terus berperan dalam membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masya Allah, menarik sekali. Dari cerita tersebut terlihat bahwa perjalanan hidup Bapak itu memang penuh dengan pengalaman yang membentuk karakter beliau hingga saat ini. Bisa dilihat juga memang semangat pengabdian dan perjuangan memang sudah tertanam dari sejak beliau masih kecil. Lalu selanjutnya dari perjalanan yang cukup panjang, tentunya Bapak telah menerima berbagai amanah dan tanggung jawab. Apa saja peran atau kontribusi yang pernah maupun sedang Bapak jalankan dalam NWDI saat ini? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Baik, terima kasih untuk yang kedua kali. Yang pertama, saya sejak SMA sudah menjadi bagian daripada pengurus OSIS SMA Nahdlatul Wathon Pancor. Lalu kemudian di mahasiswa, ada himpunan mahasiswa Nahdlatul Wathon yang ada di UNRAM. Saya bergabung menjadi bagian daripada mahasiswa Himmah, himpunan mahasiswa Nahdlatul Wathon Pancor waktu itu. Lalu kemudian di masyarakat, setelah saya menamatkan pendidikan di S1, saya di masyarakat, alhamdulillah sampai hari ini khatib sekaligus imam di masyarakat, karena saya sedang muda itu sudah menjadi guru muda anak-anak mengaji. Jadi orang tua dulu melanjutkan perjuangan melalui majelis ilmu. Beliau membentuk bukan pondok pesantren tapi halaqah-halaqah, tempat anak-anak kecil mengaji, dan saya mengambil peran dari bagian itu, yaitu menjadi guru muda, dan alhamdulillah sampai hari ini. Lalu kemudian beberapa organisasi yang kemudian mempercayakan saya menjadi pengurus, antara lain saya saat ini berstatus sebagai sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Kecamatan Sukamulya yang bernaung di bawah Pancor. Lalu kemudian dipercaya sebagai pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Saya menempati posisi Ketua 4 Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor. Dan banyak lagi yang lain yang keterlibatan saya, alhamdulillah. Di Satgas Hamzanwadi saya adalah
penasehat, Dewan Penasehat di tingkat kecamatan Sukamulia, dan banyak lagi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami dapat melihat bahwa setiap amanah yang diberikan tentu memiliki tanggung jawab yang besar bagi kemajuan organisasi. Lalu di dalam setiap perjuangan pasti ada tantangan yang harus Bapak hadapi. Melihat dari banyaknya amanah yang dapat Bapak diberikan, menurut Bapak apa tantangan atau hambatan terbesar yang pernah dialami ketika mengembangkan dakwah maupun pendidikan NWDI di daerah ini? Dan menurut Bapak bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Baik, terima kasih. Tantangan tentu tidak sedikit, karena yang namanya kita berjuang pasti ada haral melintang, pasti ada tantangan dan hambatan. Saya ceritakan di sini juga kami bangun Majelis Ta'lim sejak tahun 2008, pencalonan TGB menjadi gubernur pertama, dan alhamdulillah sampai hari ini saya dipercaya sebagai ketua Majelis Ta'lim di Masjid Nurul Inayah Dusun Bagepitu dan di Mushola Al-Adami Dasan Jorong. Dan tantangannya tentu tidak sedikit. Misalnya kita mengajak orang itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, ada yang mungkin mencibir, mencemooh dan lain sebagainya. Ada yang ya suka, ada yang tidak suka. Tapi insya Allah dengan tekad yang kuat, dengan keinginan dan kemauan yang kuat untuk meneruskan perjuangan Al-Maqfurullah Maulana Syekh yang diwariskan kepada Tuan Guru Bajang, untuk kami lanjutkan, kami teruskan sebagaimana yang diamanahkan kepada kami, yakni sami'na wa ata'na, yakni kami dengar akan kami laksanakan. Nah, sehingga dengan demikian insya Allah eksistensi atau keberadaan daripada perkembangan perjuangan Nahdlatul Ulama di Islamiyah yang saat ini di bawah kepemimpinan Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid MA, itu akan semakin berkembang pesat hingga akhir zaman nanti. Itu saja, terima kasih. Masya Allah, dari pengalaman tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap hambatan ternyata bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga jika dihadapi dengan ketekunan dan kesabaran. Jadi dari tantangan yang Bapak hadapi tersebut, tentunya ada nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid yang menjadi pegangan Bapak. Jadi nilai atau ajaran apa yang paling Bapak pegang teguh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Antara lain yang tidak pernah hilang dari ingatan saya, pertama adalah sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua ada sumpah baiat yang pernah kami terima dari Al-Maqfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional kita hari ini, bahwasanya dimanapun kamu berada, kembangkan dan turunkan, wariskan Nahdlatul Watan itu kepada anak, cucu, keturunan, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, ini menjadi pemacu di dalam perjuangan kami, perjuangan saya, untuk mengembangkan dan berdedikasi di dalam Nahdlatul Watan, diniyah Islamiyah per hari ini. Ya, sebelumnya adalah Nahdlatul Watan. Dan kami diamanahkan oleh Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid MA, bahwasanya ber-NWDI itu adalah cara lain untuk kita mengembangkan Nahdlatul Watan semestinya. Ya, sehingga dengan demikian amanah beliau selalu kami ingat bahwasanya tidak perlu membeda-bedakan antara kedua, ibaratnya adalah sayap, bahwasanya kalau satu patah maka yang lain akan ikut patah. Nah, sehingga demikian prinsipnya adalah mari kembangkan Nahdlatul Watan melalui Nahdlatul Watan diniyah Islamiyah yang sekarang ini dipimpin oleh Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid. Terima kasih.
Terima kasih Bapak, nilai-nilai tersebut tentu sangat penting untuk kami generasi muda teladani sebagai waris NWDI selanjutnya. Lalu kita kelas balik ke saat awalnya NWDI. Jika melihat perjalanan NWDI dari masa ke masa, tentunya banyak perubahan yang telah terjadi, Bapak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana perkembangan lembaga pendidikan NWDI di daerah ini dibandingkan dengan masa awal berdirinya dulu? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang awal berdirinya dulu sebelumnya, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan oleh kami generasi sebelumnya bahwa NW per hari ini akan menjadi seperti ini. Tetapi di balik semua itu adalah hikmah yang sering disampaikan oleh guru kita, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majid MA, bahwasanya ini adalah hikmah yang paling besar yang ada di dalam khitah perjuangan Nahdlatul Watan. Dan sehingga dengan demikian sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah bahwasanya kalau seperti itu sebelumnya NW itu seperti itu adanya, nah dengan adanya NWDI maka hikmah yang paling besar adalah NW itu sendiri berkembang melalui wadah yang kedua, yakni Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang diinisiasi oleh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid MA berdasarkan hasil musyawarah besar dengan para ulama, masyaikh, tokoh-tokoh NW yang berafiliasi kepada NWDI tentunya, nah itu menjadi sebab musabab sehingga NW per hari ini memiliki dua sayap perjuangan pengembangan, yakni NW itu sendiri dan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang dulu merupakan bagian yang terpenting dari madrasah yang ada di Pancor. Terima kasih. Tentu perkembangan NWDI tersebut menjadi bukti bahwa perjuangan para pendahulu itu terus memberikan manfaat hingga sekarang. Lalu mungkin selama mengabdi dan berjuang bersama NWDI tentunya ada momen-momen yang berkesan bagi Bapak. Mungkin apa pencapaian atau peristiwa perjuangan NWDI yang paling membanggakan dan tidak pernah bisa Bapak lupakan? Mungkin bisa kita share. Baik, terima kasih. Sejak saya menjadi bagian daripada perjuangan NW maupun NWDI sampai dengan hari ini, tentu banyak hal yang dapat saya peroleh, dapat saya dapatkan. Misalnya, saya awalnya bukan bercita-cita dan bermimpi jadi guru. Ya, sehingga saya masuk Fakultas Hukum itu bukan mimpi saya jadi guru. Saya mimpinya jadi hakim, jaksa, tetapi alhamdulillah nasib tidak berpihak sehingga saya menjadi guru. Ya sebelumnya saya diangkat menjadi dosen di Universitas Gunung Rinjani UGR, lalu kemudian ditawari menjadi dosen di Universitas Hamzah Wadi yang dulu namanya STKIP, dan sejak saat itu saya banjir tawaran untuk mengajar di banyak perguruan tinggi, terutama yang ada di Lombok Timur. Dan itu saya yakin dan percaya adalah pertama karena memang keberkahan yang Allah berikan kepada saya dalam hal ilmu yang saya peroleh, yang saya dapatkan dari perguruan tinggi, dan saya bisa mencapai puncak yang belum tertinggi, tapi saya sudah doktor, saya sudah S3, dan itu pun tidak pernah saya mimpi. Jadi saya kuliah dengan nawaitu bismillah tawakkal Allah la haula wala quwata illa billah, tidak seperti orang lain yang mempersiapkan uang sebelumnya, dan saya hanya modal keinginan, dan alhamdulillah saya juga bisa selesai seperti orang-orang lain selesai, dan itu prinsip dalam diri saya adalah samina wa ata'na, maka insya Allah apapun, dimanapun, bagaimanapun perjuangan yang kita harus lakukan, kita lalui, itu akan mendapatkan keberkahan dan insya Allah berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih.
Masya Allah, tentu dari menjadi kenangan yang sangat berharga sekaligus inspirasi bagi kami semua. Bapak, saat ini generasi muda menghadapi tantangan zaman yang sangat berbeda dibandingkan masa dulu. Apalagi sekarang perkembangan teknologi yang sangat maju dan pesat itu bisa berdampak negatif maupun positif. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara terbaik bagi generasi muda NWDI untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan serta religius yang diwariskan oleh Maulana Syekh? Baik, terima kasih. Jadi saya juga menjadi bagian terpenting di dalam perjuangan itu. Saya menjadi dosen Pancasila dan Kewarganegaraan itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Pertama, memang jurusan yang saya ambil adalah hukum, ya sesuai dengan materi-materi, sesuai dengan pembahasan-pembahasan kekinian tentunya berkaitan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Misalnya di kampus, kita tidak bisa menafikan bahwa teknologi juga menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan berkampus, ya termasuk mahasiswa di antaranya. Tetapi di dalam proses pembelajaran itu tentu antara mahasiswa dengan dosen itu harus ada kesepakatan yang kuat. Misal saya contohkan, saat dosen menjelaskan, saat mahasiswa berdiskusi, saya dengan tegas mengatakan tidak boleh ada yang pegang HP, tidak boleh ada yang melihat HP. Kalau ada yang masih melihat HP, saya persilahkan. Pilih dengarkan kami, dengarkan saya, dengarkan teman-teman, atau chat dengan teman di luaran. Sehingga saya mengatakan saudara boleh keluar. Nah, itu salah satu dampak positif dan negatif bagi perkembangan teknologi khususnya. Jadi sehingga demikian maka mahasiswa per hari ini itu bagaimana kita mengkolaborasikan antara kemajuan teknologi dengan ilmu pengetahuan yang tentunya sebagai dosen kita harus pandai-pandai mengkolaborasikan. Nah, maka cara yang sering saya lakukan pertama adalah mahasiswa saya wajibkan untuk membuat makalah, membuat karya tulis, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan teknologi itu sendiri. Artinya mahasiswa harus mencari bahan informasi literatur-literatur yang ada kaitannya dengan materi-materi yang saya berikan. Nah, sehingga dengan demikian mahasiswa akan memanfaatkan teknologi itu di jalan yang positif. Nah, adapun yang lain-lain tentu itu tergantung bagaimana kita menyepakati. Misalnya pembentukan karakter, pembentukan budi pekerti, bagaimana supaya karisma Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah itu melekat sampai mereka selesai, bahkan sampai mereka menjadi bagian daripada masyarakat. Sehingga kami selalu menanamkan bahwa kuliah di Hamzan Wadi itu tidak hanya sekedar datang, duduk, diam, dapat sarjana, tetapi tidak memperoleh sesuatu yang lebih. Yang lebih itu maksud saya adalah ada karakter kepribadian, sesuai dengan nilai-nilai Islam pada umumnya dan pada khususnya adalah nilai-nilai ke-NW-an atau ke-NWDI-an yang hari ini kita kuatkan di dalam pendidikan karakter keislaman di Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Panco. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak, nasihat tersebut sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini. Lalu kami ingin meminta pesan sebagai mahasiswa Universitas Hamzan Wadi, khususnya kami yang dari Fakultas Teknik, membutuhkan arahan langsung dari para senior perjuangan khususnya seperti Bapak. Apa pesan atau wasiat ingin Bapak sampaikan kepada kami agar kami itu tetap giat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Apalagi kami membawa nama Hamzan Wadi dan NWDI Bapak. Kami pandangan dari luar masyarakat itu tentu kami adalah mahasiswa yang sudah sangat taat gitu Bapak. Bagaimana menurut Bapak agar kami bisa istiqomah? Baik, terima kasih. Pertama, untuk tetap kita istiqomah dalam mengembangkan dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah itu prinsip yang utama sekali itu adalah sami'na wa ata'na.
Jadi artinya apa kata guru-guru kita, apa kata tokoh-tokoh kita, apa kata pengurus, apa kata orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh dalam perjuangan Nahdlatul Ulama Islamiyah, maka kita harus dengarkan. Di samping kita juga harus memperbanyak kajian-kajian, memperbanyak diskusi-diskusi yang berkaitan dengan perkembangan maupun keberlanjutan dari perjuangan Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Lalu kemudian yang berikutnya kuliah, sekolah di pondok pesantren pada umumnya dimanapun itu dan khususnya di Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah itu tidak hanya semata-mata untuk memperoleh gelar, tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan ijazah, tetapi lebih daripada itu. Karena semua organisasi kemasyarakatan, semua organisasi keislaman itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian para santri, santriwati yang ada di Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Pancor itu tentunya diharapkan akan menjadi gerbong, akan menjadi agent of change, akan menjadi agen daripada perubahan di masyarakat. Nah, sehingga demikian maka keberlanjutan dan kesinambungan, kalau dalam bahasa lainnya keistiqomahan daripada perjuangan Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah yang awal mula berdirinya sampai kemudian estafet pemimpinan itu ada pada Tuan Guru Bajang, itu dapat kita pertahankan, dapat kita kembangkan sampai akhir hayat di kandung badan dan sampai anak cucu keturunan sebagaimana wasiat daripada Maulana Syekh. Terima kasih. Insya Allah pesan tersebut akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kami dalam menjalani pendidikan dan kehidupan ke depannya. Lalu pertanyaan terakhir sekaligus penutup, kami ingin meminta satu kalimat penyemangat dari Bapak. Misalnya jargon, pesan motivasi, atau kalimat yang ingin Bapak sampaikan untuk membakar semangat kami sebagai generasi penerus NWDI ini. Baik, terima kasih untuk para mahasiswa, para generasi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah dimanapun berada, khususnya yang ada di perguruan Darul Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah NWDI Pancor. Kami pesankan tetaplah mengembangkan jiwa Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, sehingga dengan demikian maka NWDI tidak akan pernah mati sampai akhir hayat di kandung badan. Tidak seperti halnya organisasi lain yang punya masa, yang punya keterbatasan waktu. Tetapi sebagaimana wasiat Maulana Syekh di dalam doa pusaka, itu Nahdlatul Ulama akan berkembang sampai hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak atas pesan yang sangat menginspirasi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak atas waktu, pengalaman, ilmu, serta nasihat yang telah diberikan kepada kami. Semoga segala perjuangan dan pengabdian Bapak menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya. Kami juga memohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak bisa kita jargon NW dulu. Pokoknya NW, pokok NW, iman dan takwa, NWDI, fastabiqul khairat. Mungkin Bapak bisa pimpin. Mungkin bersama teman-teman yang lain. Ya, ayo teman-teman. Sebagai nanti masuk dokumentasi. 1, 2, 3. Pokoknya pokok NW, iman dan takwa, NWDI, fastabiqul khairat.